Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak berita di TV, Prof. Imam. Banyak orang korupsi. Jadi dan ironis kadang-kadang waktu peringatan Hari Korupsi di dunia di Surabaya kalau nggak salah itu atau di Jakarta didatangi oleh seorang bupati yang ternyata koruptor. sudah dinyatakan koruptor, dia datang juga. Jadi memperingati Hari Korupsi internasional. Kemudian ini ada banyak lagi, setiap hari ada berita baru tentang koruptor baru. Sedih gitu rasanya. Jadi negara ini sebenarnya kaya raya kan. Indonesia ini sumber alamnya itu luar biasa ya. Jadi kalau ditata dengan baik itu insya Allah akan menjadi makmur. Sayangnya banyak dana-dana yang APBN yang dikorupsi. Kemudian ada main sogok itu, jadi memberikan hadiah ini macam-macam, itu korupsi juga, macam-macam korupsi. Nah ini kenapa ya masih begitu, Prof. Imam? Karena seharusnya kan dengan mayoritas Islam, dengan ada macam lembaga Islam yang begitu bagus, yang kuat, yang ini pengajian hampir tiap hari. Hal-hal begitu seharusnya udah mulai berkurang, bahkan hilang. Kok masih marah? Gitu. Kira-kira kenapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bicara tentang korupsi, Mas Habib ya. Itu adalah bicara tentang apa yang ada di sekitar kita sebetulnya. Dan korupsi ini kalau kita pelajari secara saksama, itu bukan gejala baru. Sejak zaman dulu. Kalau kita bicara negara kita ini kan, saya sejak kecil ya, saya kan ngalami hidup zamannya Pak Karno, hidup ngalami zamannya Pak Harto, ya ngalami zamannya Pak Habibie, ya, Gus Dur, Ibu Mega, lalu kemudian Pak Yudhoyono, lalu kemudian Pak Jokowi sekarang ini. Itu korupsi itu selalu ada dan selalu dirasakan sebagai sesuatu yang jelek, yang merugikan masyarakat. Itu sejak dulu. Tapi lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana itu mengatasinya? Kalau dari sisi dahir ya, dari dahir, sebetulnya korupsi itu seharusnya sudah tidak ada. Seharusnya. Kenapa? Karena di dalam secara dahiriah untuk mencegah korupsi, berapa banyak lembaga yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mulai dari di departemen itu, di kantor-kantor itu sudah ada pengawas internal, lalu kemudian ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada BPKP, ada BPK, ada Inspektorat Jenderal, ada KPK yang terakhir kurang apa? Itu kan semua itu ada kan agar kejujuran ini bisa tegak. Tapi dari masa ke masa, dari periode ke periode, kok masih tetap saja. Itu. Lalu kemudian kita yakin bahwa itu bisa diselesaikan lewat agama. Gitu kan? Orang kan yakin bahwa lewat agama bisa selesai. Tapi kita juga dibingungkan lagi. Kok di institusi-institusi agama juga masih ada itu. Di Departemen Agama, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat pusat sana. Seringkali kan kita masih dengar kan? Program Al-Quran iya kan? Korupsi. Mas Habib mengatakan program Al-Quran, haji dikorupsi dan seterusnya itu. Tidak saja lalu yang korupsi itu tingkat bawah, tapi juga tingkat atas. Bahkan kita juga pernah dengar lah top leadernya itu kan, itu juga tersangkut dengan korupsi. Tidak saja di Departemen Agama, tapi juga artinya tapi juga di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, bahkan juga di perguruan tinggi Islam. Coba. Rektor lalu kemudian diberhentikan gara-gara korupsi. Rektor perguruan tinggi Islam.
lalu rektor, lalu kemudian masuk penjara. Ya tidak kita sebutlah satu-satu, tapi bagaimana kita menghindar dari informasi itu? Nyatanya begitu. Nah, karena itu lalu kemudian bagaimana kita bicara bahwa agama bisa menyelesaikan? Wong para agamawan sendiri juga seperti itu. Nah, tatkala kita bicara agama, korupsi dikaitkan agama, barangkali yang perlu diteliti adalah bagaimana pemahaman agama itu sendiri, Mas Habib. Ya kemarin saya katakan bahwa jangan-jangan dengan agama sudah ditinggalkan oleh pembawanya 15 abad yang lalu itu, esensi agama sudah hilang. Agama esensi, ruh agama itu sudah tidak ada lagi, jangan-jangan. Yang ada itu adalah hanya baru simbol-simbol. Yang dilakukan. Mereka sholat, tapi jangan-jangan mereka itu sebenarnya juga tidak sholat. Kan di Quran juga ditegur, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Adalah orang yang ketika sholat dia lupa bahwa dia sedang sholat. Nah, coba kita camkan dalam-dalam. Kok ada kalimat seperti itu, lupa kalau dia sholat, ya kan? Makanya Mas Habib kan pernah katakan, dan itu dibaca hampir setiap hari. Iya, tiap hari. Iya, setiap saat kita baca, main pendek itu, dia lupa bahwa dia sedang sholat. Dan bahkan itu juga kita alami sendiri kan, Mas Habib. Secara jujur kan kita alami sendiri. Ketika kita sholat itu kan menyambung ruhani kita dengan Allah dan Rasul kan. Tapi lalu kemudian ketika sholat, yang kita ingat macam-macam, seperti yang kita ceritakan kemarin. Padahal kalau kita macam-macam itu, Mas, kita menyembah Allah, kita sholat, tapi lalu kemudian tidak konsentrasi, lupa bahwa kita sholat, itu kan, maka disebut, wa makana sholatuhum indal baiti. Tidaklah sholat di satu tempat sholat, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an watasyah. Fadukul adab bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu mencerikatkannya. Kenapa disebut mencerikatkannya? Katanya kita itu nyembah Allah, tetapi kesadaran kita ke tempat yang lain. Berarti kita gagal dalam melakukan sholat. Jangan-jangan sholatnya itu sholat yang hanya simbolik, yang hanya berhenti pada wilayah syariah, tidak sampai kepada hakikat sholat. Nah, pengertian wilayah hakikat sholat itulah yang hilang. Lagi-lagi seperti pembicaraan kita kemarin tentang siapa yang sholat tidak dikenali, Mas Habib, karena tidak mengenal diri yang sebenar-benar diri. Kita dari wilayah syariah memang itu ada yang ditata adalah tubuhnya. Tapi tatkala kita bicara hakikat sholat, yang sholat itu kan ruhani kita ini. Ruhani aku yang benar-benar aku, saya yang benar-benar saya, itulah sebetulnya pergi untuk menghadap Allah dan Rasulnya itu di Baitullah itu. Makanya lalu kemudian dikatakan sholat itu kan harus khusyuk. Tatkala itu sholat itu khusyuk, kan dikatakan alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika sholat yakin ketemu Tuhan. Nah, tatkala kita bicara ketemu, maka kan ada tempat pertemuan. Ada waktu bertemu. Saya ketika Mas Habib menemui saya kan ada. Ayo kita membuat dialog sederhana tentang keagamaan ini. Kan kita mesti ada sepakat tempatnya di mana. Di rumah saya kan itu kan. Kapan? Itu kan hari Minggu kan itu misalnya itu kan. Hari Sabtu atau hari Jumat pagi. Waktu, tempat. Nah, ketika kita ngomong bertemu dengan Tuhan, yang kita pikirkan kan harus ada tempat pertemuan. Tempat pertemuan dengan Tuhan itu yang dilupakan, Mas Habib. Kita kehilangan alamat sebetulnya itu. Alamat tempat kita bertemu Tuhan. Di mana? Sebetulnya kan innama umirtu
an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi harramaha walau kullu sain itu kan. Bahwa aku terperintah untuk menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia itu. Kita dikasih tempat tanda Ka'bah. Di situ adalah Baitullah, tempat pertemuan antara hamba, antara mukmin dengan Allah dan Rasul. Itu di situ itu yang terlupakan. Itu yang terlupakan. Nah, karena itu lupa, maka ketika kita sholat, kayaknya sholat, tapi sebetulnya tidak sholat. Katanya lalu tidak sholat, lalu kemudian sudah diingatkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun itu. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan fadukul adaba bima kuntum takfurun. Nah, agama yang seperti ini ya. Agama yang menjadikan diri yang sebenar diri kita ini dekat dengan Rasul. Diri kita yang sebenar diri dekat dengan Allah. Itulah sebetulnya yang harus diraih tatkala kita bicara agama. Dan rupanya yang seperti ini makin lama makin hilang. Apakah sholat orang-orang itu lalu kemudian ada gunanya? Ya ada gunanya, tetapi perlu ditingkatkan kembali. Itu baru pada sampai pada tingkat syariah sebetulnya. Harus dinaikkan lagi menjadi hakikat. Hakikatnya. Itu kan syariah harus gandengannya harus hakikat. Hakikat tanpa syariah itu adalah batal, syariah tanpa hakikat itu adalah kosong, kan disebut seperti itu. Nah, makanya harus ada usaha-usaha perbaikan secara terus-menerus tentang agama ini. Pendidikan agama juga tadi saya katakan sama Mas Habib, bagaimana mulai dari lahir itu sudah dikenalkan lewat adzan, diadzani telinganya kan dikenalkan siapa Allah, siapa Rasul, siapa dirinya sendiri. Tentu bayi yang baru lahir tidak kenal, tapi kan kita saja yang mengatakan tidak mengenal. Nah, siapa tahu bahwa sesungguhnya dengan suara-suara adzan, suara-suara iqamah itu anak sudah bisa nampung. Itu terbimbing. Makanya saya pernah katakan Mas Habib, tatkala anak itu diadani kok lalu kemudian menangis. Nangisnya berhenti lalu menganukan air mata itu seperti apa? Mengenal Tuhan, umur 7 tahun harus sudah dikenalkan sholat, umur 10 tahun harus ada semakin keras kita mengajak anak-anak kita itu untuk sholat. Untuk apa? Agar mereka itu betul-betul hatinya, mukmin yang ada di dalam dadanya itu nyambung dengan Muhammad Rasulullah. Rasulullah menyambung dengan Allah, sehingga tatkala mukmin, Rasul dan Allah itu selalu sambung. Dikatakan di dalam Al-Qur'an itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima itu. Itu dikatakan bahwa Allah dan malaikat itu nyambung kepada Nabi, pada Rasul itu. Maka ya mukmin kan itu kan, sambunglah, kamu sambunglah kepadanya, kepada Rasul. Nah, kalau ini diteorikan dengan cara yang mudah, Mas Habib, dulu juga pernah saya katakan, kalau kita itu ingin menjadi pelukis yang hebat, kita kan harus bergaul dengan para pelukis. Agar kita itu menjadi ilmuwan, maka kita harus selalu kumpul dengan para ilmuwan. Nah, kalau kita itu ingin menjadi pedagang yang hebat, ya kumpullah dengan pedagang-pedagang yang hebat, dan seterusnya. Dan juga sebaliknya, kalau kamu tidak ingin menjadi orang-orang yang suka mencuri, ya jangan bergaul dengan para pencuri. Agar kamu tidak menjadi koruptor, ya jangan terlalu banyak bergaul dengan para koruptor. Yang kita bicarakan tema ini kan itu. Nah, itu kan. Maka lalu kemudian, kalau kita itu ingin berakhlak mulia, maka bergaullah, kumpullah dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Lah pemilik akhlak mulia itu siapa? Itulah Rasulullah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu caranya bagaimana? Orang tua-tua dulu itu nyebutnya yang banyak-banyak sholawat. Nah, sebetulnya sholawatnya betul. Tapi ketika mulut kita bersholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, hati kita juga harus nyambung. Tapi lalu kemudian hati kita nyambung susah. Bagaimana membayangkan Allah, kita tidak pernah ketemu Allah.
Bagaimana kita membayangkan Muhammad tidak pernah ketemu, itu juga kesulitan. Maka diberikan kemudahan. Bagaimana kemudahan itu? Ingat, Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah itulah tanda bahwa di situ itu adalah rumah Allah, Baitullah. Tatkala kita berputar waktu tawaf, di putaran kedua itu, Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka. Ya, itu kan dan seterusnya itu kan pernyataan bahwa itu adalah Baitullah itu Mas Habib. Karena itu menghindar dari korupsi hati yang diperbaiki itu hati. Percuma aja KPK ini. Iya. Tapi yang harus disadari sebetulnya kejahatan soal mengambil bukan haknya itu Mas Habib. Itu sebetulnya bukan saja di birokrasi pemerintahan. Betul. Mengambil bukan hak yang disebut korupsi itu kan mengambil bukan haknya di kalangan birokrasi pemerintahan. Betul. Atau di organisasi-organisasi lain. Itu disebut korupsi. Apakah penyimpangan seperti itu hanya ada di birokrasi pemerintah dan juga tidak. Di masyarakat itu juga ada korupsi. Hanya namanya beda-beda Mas Habib. Kalau mengambil bukan haknya di masyarakat itu namanya pencuri. Kalau ngambilnya secara spontan di pinggir jalan namanya nyopet. Kalau yang ambil itu perempuan di pasar, itu ada istilah lagi Mas Habib. itu kan. Kalau itu di tempat-tempat sepi itu orang menyebutnya jambret gitu. Jadi sebetulnya istilah itu banyak sekali, jangan dikira yang salah itu hanya di sini. Salah itu sebetulnya merata di semua. Karena itu kalau Mas Habib mengatakan bahwa aku bisa enggak korupsi, gitu kan? Aku bisa jujur gitu kan? Kan dia jujur itu karena belum punya peluang kan itu. Tapi tatkala dia sudah menjadi di situ punya peluang, juga lupa. Nah karena itu memang di sini Mas Habib. Sumbernya itu adalah yang ada di dalam hati ini, ruhani ini sebetulnya yang lagi sakit. Dan rasa rohani sakit itu bisa dialami oleh siapapun. Oleh siapapun. Karena itu kalau kita lihat dari sisi zahirnya bisa jadi orang itu baik. Tapi juga belum tentu. Itu lalu kemudian bagus. Nah kita juga pernah belajar misalnya mulai dari akhir-akhir inilah Mas Habib. Tentang misalnya penyimpangan-penyimpangan di lingkungan oleh elit agama. Mohon maaf ya, akhir-akhir ini juga di pesantren. Lalu kemudian juga penyimpangan-penyimpangan seorang kiai pengasuh pesantren. Itu kasus kecil. Itu kasus kecil. Itu bukan lalu kemudian kita menjelekkan begitu. Saya ingin mengatakan bahwa peluang untuk melakukan kesalahan begitu sebetulnya di mana-mana dan bagi siapa saja. Karena itu untuk mengatasi penyimpangan, satu diantaranya kita bicarakan adalah korupsi, itu untuk semua. Bagaimana cara semua untuk agar tidak korupsi? Semua sholat. Semua orang kan sholat. Mulai dari santri, lalu kiai, lalu ustadz, lalu masyarakat, semua itu sebetulnya satu. Itu adalah sholat itu Mas Habib. Untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya ruhaniah itu kalau saya. Itu murah. Itu murah bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak perlu polisi. Hanya memang perlu pemahaman. Bahwa yang sholat itu siapa. Saya katakan siapa yang nyembah. Siapa yang disembah. Di mana menyembah. Kapan menyembah. Apa yang dipersembahkan. Menyembah itu kan harus ada apa yang dipersembahkan. Lalu kemudian sesungguhnya yang pada hakikatnya disembah, kembali sembah itu siapa sebetulnya. Ini harus dipahami menurut saya 6 hal ini. Mulai dari tadi saya ulang, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan. Rukun sholat itu, yang 13 itu kan. Lalu kemudian di mana? Lalu kapan? Kadang-kadang tatkala kita bicara tentang tempat, orang lalu ribut.
Masa harus selalu rohani kita ada di sana? Di mana-mana kan bisa. Iya, di mana-mana bisa, tapi ada tempat khusus. Tatkala kita Pak Presiden kita, Pak Jokowi kan bisa menemui kita di mana-mana. Ingin ketemu Mas Habib kan juga bisa, Pak Jokowi itu. Ditata, diatur. Tapi kalau kita pada Pak Jokowi tidak bisa. Pak Jokowi kita panggil, kita harus datang ke istana. Sebab stempelnya tanda tangan beliau atas nama kepala negara harus di situ. Ada tempat. Begitu juga ketika kita menyembah Allah. Siapa yang menyembah adalah diri yang sebenar diri. Ruhani kita. Kalau ruhani itu apa? Ingatan. Ingatan kita harus ke tempat persembahan itu agar lalu penyakit hati kita ini dicabut oleh Allah, dan ketika kita menjadi sehat maka kita mencegah perbuatan keji. Inna sholata, bukan hanya korupsi, ya, apa aja. Inna sholata tanda anil fasya wal mukar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mukar. Kenapa bisa mencegah? Karena penyakit hatinya sudah coba. Orang korupsi, orang menyuri, orang gosip, orang jambret, orang macam-macam melakukan kekeliruan itu sebetulnya kan karena hatinya sakit, Mas Habib. Kalau hatinya sehat tidak akan mungkin. Karena itu persoalannya adalah persoalan penyakit hati. Nah, kalau penyakit, jadi untuk menyelesaikan korupsi itu, korupsor itu harus kita pahami bahwa itu adalah orang yang sedang sakit. Karena itu maka cara menyelesaikan ya bagaimana penyakit itu disembuhkan. Lalu kemudian Allah sudah memberikan cara bagaimana menyembuhkan penyakit itu adalah lewat komunikasi, lewat nyambung hati kita dengan Rasulullah, nyambung hati kita dengan Allah di tempat yang pas, yang ditunjuk untuk menyembah Allah. Ialah di Baitullah itu yang ditandai bangunan Ka'bah. Karena itu lalu kan ada Quran yang mengatakan qad nara taqalluba wajhaka fis sama falan waliyanaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Jangan menundukkan ke atas, tapi palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Yang hal-hal kayak begini ini seringkali terlewatkan dari perhatian Mas Habib. Sehingga lalu lama-lama agama itu esensinya menjadi hilang. Sampai lalu kemudian di tempat-tempat orang yang beragama pun, di institusi-institusi apapun, orang lalu kemudian juga melakukan korupsi. Kalau ini kita pahami, maka insya Allah Mas Habib akan menjadi jelas. Oh iya ya, di tempat-tempat itu ada korupsi karena memang dia tidak nyambung, dia tidak berkumpul dengan orang yang berakhlak mulia. Dia zahiriyahnya itu kayaknya ada di institusi bagus, tapi ruhaniyahnya malah tidak nyambung di tempat itu. Itu Mas Habib. Matur nuwun, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh yang memimpin ini. Mudah-mudahan tidak ada korupsi lagi sehingga masyarakat ini menjadi lebih makmur. Gitu. Jadi jelas sekali negara-negara yang korupsinya kecil itu masyarakatnya lebih makmur. Dan ada negara-negara yang sangat seperti Cina itu menghukumnya korupsi itu bukan kebablasan, memang benar itu. Nah, bunuh gitu aja. Itu saya katakan Mas Habib, seperti dulu dibedakan antara akhlak dengan akal budi. Nah, kalau itu akal budi itu kan karena takut. Karena takut dengan dibunuh, dihukum keras. Tapi yang kita bicarakan itu agama dalam pengertian akhlak. Kalau akhlak itu adalah yang dibina itu adalah ini, dan itu murah. Kalau itu dihukum itu kan masih harus ada pengawas, ada pengadilan, ada ini. Tapi kalau ini ya barangkali lalu kemudian kalau bisa dua-duanya juga bisa kan dilakukan penegakan hukum maupun ini. Tapi sebetulnya penegakan hukum itu lalu agar menjadi efektif. Bisa menjadi tidak, ya ada tetapi tidak serepot sekarang ini kalau dua-duanya itu dilakukan secara bertahap. Kan itu peran-peran daripada para elit agama, para ulama, para kiai, para tokoh agama itu bagaimana memimpin umat ini. Siapa saja yang duduk di birokrasi pemerintahan, di perusahaan, di politik, dan macam-macam itu
itu lebih intensif lagi, lebih berkualitas lagi, sehingga agama ini betul-betul agama, itu bukan simbol. Matur nuwun sangat Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.